Hai kawan, mengapa dirimu merasa tidak berharga bagi Tuhan? Itulah kutipan pesan dari Santo Petrus Kristologus. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah kepada kita. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya, Laurencia Fani, yang akan menemani Anda mendengarkan firman Tuhan. Kemudian bersama kita akan menyimak permenungan dari Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Semoga inspirasi yang kita dapat bermanfaat untuk mengisi oase kehidupan rohani kita. Pada kesempatan ini, kita akan didampingi oleh Romo Antonius Yakin Cipta Mulyo Projo. Kita sapa dulu ya, Romo Yakin. Apa kabar Romo Yakin? Sehat, Ibu Fani, terima kasih. Baik Romo, seperti biasa, Romo Yakin akan membuka acara kita dengan doa pembuka. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita siapkan hati untuk memulai permenungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mau menjumpai kami dan membaharui hidup kami. Melalui Putramu yang hidup, kami disempurnakan dengan penuh kasih. Bantulah kami untuk senantiasa teguh dalam mencintai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai Romo. Antifon pembuka. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tak pernah melakukan kepada kita setimpal dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Bacaan pertama, ya Tuhan, janganlah membatalkan perjanjian-Mu dengan kami. Pembacaan dari kitab Yeremia bab 14 ayat 17 sampai 22. Air mataku bercucuran siang dan malam, tiada hentinya. Sebab anak darah, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, namun tiada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah kiranya menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa, kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberikan hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami
yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskan kami ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Biarlah sampai di hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yakin. Silakan Romo. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, sangat jelas dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengingatkan kita bagaimana kita diajak untuk berani merefleksikan pengalaman hidup kita dalam kacamata kasih Allah.
tidak ada manusia yang lepas dari penderitaan, tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana akhirnya kita melihat segala kesulitan, penderitaan, penolakan yang ada sebagai kesempatan kita untuk semakin menyadari rahmat Tuhan, menyadari juga segala keterbatasan, kelemahan, kerapuhan hidup kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengandalkan diri kita, hidup kita semata, tetapi kita juga mengandalkan Allah dalam setiap sisi kehidupan kita, entah pada saat keberhasilan maupun pada saat kegagalan. Sehingga pada saat kita gagal, kita menderita, kita jatuh, kita tidak jatuh dalam keputusasaan, tidak patah semangat, tetapi kita tetap berani memohonkan rahmat kasih dari Allah sendiri. Dan pada saat kita berhasil, kita jaya, kita tidak jatuh pula dalam kesombongan yang membuat kita akhirnya terlena dan jauh dari Tuhan. Maka entah kita berhasil, entah kita gagal, yang paling utama adalah bagaimana relasi kita dengan Allah, relasi yang didasarkan oleh iman bahwa Allah senantiasa menyertai, menolong, mendampingi hidup kita. Dan kita pun akhirnya boleh berjalan dalam koridor, dalam kebersamaan dengan Tuhan sendiri. Seperti itu Ibu Fani. Iya Romo, jadi seperti bacaan pertama ini itu kan ratapan ya si Nabi Yeremia ya Romo. Nah itu sepertinya mau minta gitu, mau mohon gitu. Bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan ya Romo ya. Iya, artinya dalam kitab Yeremia ini latar belakangnya sangat jelas bagaimana bangsa Israel mengalami penderitaan dan akhirnya mereka merefleksikan mengapa mereka bisa menderita. Alasannya karena mereka berdosa. Alasannya karena mereka tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, perintah Tuhan. Sehingga akhirnya mereka jatuh dalam penderitaan. Sama seperti kita, pada saat kita mengalami penderitaan, mungkin kita menyesal atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin juga kita merasakan atau ingat kembali akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan waktu kita sukses, pada waktu kita sukses, pada waktu kita jaya. Tetapi paling utama adalah pada saat kita jatuh pun, pada saat kita terpuruk pun, pada saat kita jatuh dalam keberdosaan, menyadari segala dosa-dosa itu, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Tetapi kita ingat kembali akan kasih penyertaan Tuhan dan memohonkan rahmat pengampunan. Tidak sedikit orang-orang yang karena merasa berdosa, dia merasa tidak pantas, bahkan menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari perayaan Ekaristi, sakramen tobat. Pada saat itulah mereka bukannya menjadi lebih baik, tidak jarang mereka akhirnya semakin terpuruk dalam penderitaan yang mereka buat sendiri. Maka kita perlu percaya akan kasih penyertaan Allah. Allah yang senantiasa membuka dirinya, membuka hatinya buat kita semua. Maka pada saat kita jatuh, pada saat kita menderita, pada saat kita sadar akan dosa-dosa kita, jangan sampai jauh dari gereja. Kembalilah ke Tuhan, berdoalah, memohonkan rahmat sakramen tobat, sakramen Ekaristi, sehingga akhirnya kita merasakan kembali kebersamaan dengan Tuhan, bersama dengan seluruh umat yang hadir dalam gereja, dalam persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus sendiri di dalam gerejanya yang kudus Katolik. Seperti itu, Ibu. Iya Romo, tadi Romo bicara tentang mengikuti Ekaristi ya. Kalau ini Yeremia yang kita baca ini, tadi mereka melakukan pengakuan dosa begitu ya Romo ya. Nah, bagaimana pengakuan dosa umat yang sekarang ini sebenarnya untuk kehidupan kita pribadi ini sangat penting Romo. Ya,
kita harus sadar, efek dari dosa bukan merusak relasi kita dengan Tuhan semata, tetapi kalau kita berdosa, kita senantiasa berdosa kepada orang-orang sekeliling juga. Maka ada dosa personal yang sifatnya kepada Tuhan, tetapi juga ada dosa yang komunal atau eklesial yang berdampak merugikan orang-orang sekitar kita, merugikan gereja kita, gereja Katolik yang kudus seperti itu. Maka dalam gereja pengakuan dosa itu melibatkan dua aspek tersebut melalui diri seorang imam. Mengapa seorang imam penting? Karena Yesus sendiri pun memberikan kuasa kepada Petrus dan pengganti-penggantinya. Yesus mengatakan, jika engkau mengampuni dosa seseorang, maka dosanya diampuni. Jika engkau menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Imam di sana sebagai wakil dari Tuhan dan wakil dari gereja. Maka pada saat kita mengakukan dosa kepada seorang imam, kita menyadari bahwa Allah pun hadir dalam diri imam itu yang memberikan peneguhan, memberikan penitensi, sehingga akhirnya orang tersebut semakin merasakan penyertaan Allah. Dan pada saat imam itu juga mengatakan sesuatu, itu mewakili gereja, gereja yang kudus. Sehingga akhirnya orang yang mengaku dosa pun mendapatkan juga kekuatan bahwa iya, ternyata saya sungguh diampuni loh. Itulah kelebihan gereja Katolik yang tidak dimiliki gereja-gereja yang lain. Maka melalui diri imam, sama seperti dalam zaman Israel waktu itu, ada seorang imam yang dipercaya untuk menetapkan orang ini mendapatkan kutuk atau tidak. Dengan kalau kita orang-orang yang terkena kusta, orang itu harus datang kepada seorang imam yang menyatakan bahwa orang ini sudah disembuhkan atau orang ini masih terkena kusta. Nah, diri imam itulah yang mewakili Allah dan mewakili umat pada saat itu. Dan itulah yang coba dijalankan kembali, diteruskan dalam diri para rasul dan diteruskan di gerejanya, yaitu gereja Katolik kita sekarang ini. Seperti itu, Ibu. Iya. Jadi yang bisa saya tangkap nih ya Romo ya, bahwa kalau kita mengaku dosa itu merupakan kunci ya, langkah pertama menuju pertobatan. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadi pulih, menjadi baik lagi. Begitu ya Romo ya? Benar, Ibu. Iya. Nah, sekarang Romo, bagaimana kita bisa menjaga sih Romo harapan dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup sekarang ini? Ya, ada pernyataan berusahalah sekuat-kuatnya sampai satu titik di mana kita tidak dapat lagi mengusahakan hal tersebut. Pada saat itulah kita akhirnya menyadari keterbatasan hidup kita dan akhirnya mulai mencari sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan kita temukan dalam diri Allah. Allah yang bukan hanya sekedar memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, tetapi Allah yang menganugerahkan rahmat kasih-Nya kepada kita. Dan dalam sejarah umat manusia pun, akhirnya kita menyadari bahwa kuasa kasih itu jauh lebih luar biasa ampuhnya dibandingkan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka bagaimana akhirnya dengan kita mengasihi dengan motivasi cinta, kita dapat mengusahakan hal yang jauh lebih luar biasa, yang mungkin tidak dapat kita lakukan kalau kita hanya sekedar berorientasi pada diri sendiri. Maka bagaimana akhirnya kalau kita mau mengadakan perubahan hidup, lakukanlah itu atas dasar atau motivasi bahwa kita mau menjalankan perubahan hidup demi orang yang kita cintai, bukan demi diri sendiri saja.
Karena kalau demi diri sendiri atau demi ambisi diri kita, akan ada batasnya di mana kita mengalami titik jenuh, kita merasa kering, dan akhirnya kita merasa hidup ini hampa. Berbeda dengan pada saat kita mengusahakan itu demi orang-orang yang kita cintai, mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita akan memiliki daya lebih. Sama seperti misalkan contohnya, seorang ibu yang mau melakukan diet demi dirinya sendiri. Yang ada, mungkin pada saat dia turun berapa kilo, dia merasa puas, dia akhirnya makan lagi banyak dan akhirnya menjadi lebih gemuk. Berbeda jika ibu itu mungkin mau melakukan diet bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi anak, demi cucu, sehingga akhirnya dia menjadi lebih sehat, sehingga dapat menemani cucu-cucu di kemudian hari. Pasti punya kekuatan atau motivasi lebih untuk hal tersebut. Maka pada saat kita berani mencintai, bukan cinta pada diri kita sendiri melulu, tetapi kepada sesama, sebagai ekspresi bentuk cinta kita kepada Tuhan, kita akan memiliki kekuatan cinta yang berasal dari Allah sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya, orientasinya ya Romo ya. Ya, Semuanya Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita, maka kita tinggal membalas ya, membalikkan, menyebarkan kasih itu sendiri terhadap sesama kita. Nah, Romo, ini yang pertanyaan untuk bacaan pertama ya. Bagaimana sih Romo prinsip pertobatan yang ditunjukkan oleh Yeremia ini kan sempurna ya. Udah ngaku dosa dan lain-lain untuk memohon. Dapat diterapkan untuk masyarakat sekarang ini Romo. Sehingga bisa tercipta keadaan yang positif dengan kondisi yang boleh dibilang makin sulit ya Romo kehidupan ini. Begitu? ya. Maka pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ada unsur metanoia, perubahan sikap, perubahan hidup. Bukan hanya sekedar saya mengaku dosa, saya mengatakan bahwa saya bertobat, tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali. Artinya, contoh paling gampang, pada saat kita datang ke dokter, kita diberikan pola hidup yang benar, kita diberikan obat untuk menyembuhkan kita. Tapi kalau misalnya obat itu atau pola hidup kita yang sudah disarankan dokter itu tidak kita lakukan, maka kita akan jatuh dalam penyakit yang sama terus-menerus. Maka dalam sakramen tobat pun, seorang imam akan memberikan penitensi. Penitensi itu bukan hanya sekedar hukuman dari dosa, tetapi bagaimana penitensi yang diberikan imam itu membuat kita akhirnya tidak jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus. Maka, baik jika setiap umat itu meminta sakramen tobat kepada imam yang dikenal. Jangan justru mencari imam yang tidak dikenal sama sekali. Alasan malu, seperti itu. Kalau kita datang ke dokter, kita akan jauh lebih percaya kepada dokter yang kita kenal, yang tahu track record kita. Bukan dokter yang nggak kita kenal, tiba-tiba kita datang, kita kasih tahu penyakit kita apa. Dengan dokter yang mengenal kita, justru obatnya atau saran-saran untuk mengubah pola hidup itu akan jauh lebih tepat. Begitupun dengan imam. Carilah imam yang mengenal kita, yang kita kenal. Akhirnya penitensi yang diberikan benar-benar tepat untuk hidup kita. Dan lakukanlah penitensi itu sehingga akhirnya pola hidup kita, cara pikir kita, cara kita berkata-kata, bertindak, mengalami perubahan juga. Itulah bentuk pertobatan yang sejati. Ya, baik Romo, luar biasa sekali ya untuk sesi satu ini. Kita rehat sejenak ya Romo ya. Sahabat terkasih, kita akan rehat sejenak di sesi yang pertama ini
Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Ya. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama dengan kami dalam acara Oase Rohani Katolik sesi kedua edisi hari ini, masih bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulya Projo dan saya Laurencia Fani. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat menghubungi kami di email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, Romo Yakin, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke Injil ya, Romo ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Nah, Injil hari ini kan tentang apa sih? Apa itu anak-anak gelap, anak-anak terang? Bagaimana kita bisa memahami dan mengenali lalang dan gandum, Romo, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam bacaan Injil? Ya, dalam ulasan Injil ini sudah dijelaskan sebenarnya oleh Yesus. Yesus mengatakan benih baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Bagaimana kita membedakannya? Kita bisa membedakan orang baik, orang jahat dari buah-buahnya, hasil yang dilakukannya. Seperti contohnya, Rasul Paulus menyatakan buah Roh Kudus itu sangat jelas. Sukacita, kedamaian, persatuan. Maka kita bisa melihat apakah buah-buah dari tiap orang itu mendatangkan hal-hal baik, yang sungguh baik, yang membawa kebenaran, keselamatan kepada banyak orang. Ada juga yang pura-pura baik, ya kita nggak tahu sampai batas mana, tetapi pada saatnya nanti pasti akan terungkap. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita berpegang pada relasi kita dengan Allah di dalam doa-doa kita, dalam pemeriksaan batin setiap hari, refleksi-refleksi kita, sehingga kita pun menjadi pribadi yang jauh lebih peka akan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Seperti itu. Iya, Romo. Nah, disebutkan juga di bacaan ini adalah tentang penghakiman terakhir ya. Apa sih, Romo, yang dapat kita terapkan dalam cara hidup yang sekarang ini sebagai dijelaskan dalam perumpamaan lalang di ladang? Ya, dalam ajaran gereja kita percaya bahwa kita akan nanti pada saat akhir zaman, Yesus Raja semesta alam akan datang kembali untuk kedua kalinya menghakimi setiap dari kita. Tapi jangan lupa, Yesus menghakimi bukan dengan hanya sekedar keadilan yang buta, tetapi juga mengadili dengan kasih. Artinya, Yesus sendiri juga mengatakan dalam Injil lain, semua dosa dapat diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Artinya, kita percaya akan belas kasih Allah, di mana kita berani untuk bertobat, di mana kita berani untuk menyadari segala keberdosaan kita dan memohonkan rahmat pengampunan. Di situ tetap ada peluang bahwa kita pun mendapatkan rahmat keselamatan. Contoh paling gampang, orang yang pertama kali masuk Firdaus adalah orang yang
disalibkan bersama dengan Kristus, yang menyatakan, Tuhan, ingatlah saya jika engkau masuk dalam kerajaanmu. Artinya, eh, Allah tetap membuka pintu rahmat keselamatan untuk kita semua. Dan itulah yang dialami penjahat yang bertobat. Tahu namanya siapa? Dismas. Ya, seperti itu. Maka kita boleh percaya bahwa selama hati kita mau berubah, mau terarah pada Allah, dan juga kita jalankan dengan kepenuhan diri kita, dengan perubahan hidup kita, kita pun juga akan mencapai keselamatan bersama dengan Kristus. Seperti itu, Ibu. Iya, Romo. Menunggu ya, karena penghakiman akhir adalah hak Tuhan. Nah, yang berikutnya Romo, bagaimana perumpamaan tentang lalang di ladang ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan penantian menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan kita di dunia ini. Iya, pun kalau kita menunggu, harus sabar, tadi kan Bu Fani mengatakan itu, tetapi kita menunggu sesuatu yang menunggu rahmat keselamatan, menunggu sukacita, maka menunggunya pun bukan dengan rasa bosan, rasa tanpa kejelasan, tetapi kita menunggu dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita akan mencapai keselamatan bersama. Kalau ditanya kepada setiap orang, kamu itu lalang atau gandum? Atau kepada Bu Fani menyatakan diri Bu Fani itu gandum atau lalang? Gandum. Gandum. Ya sudah, hidupi diri Bu Fani sebagai gandum, sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, nanti pada saat kita menunggu masa penantian ini, kita jelas kita akan mencapai keselamatan, maka buktikanlah keselamatan yang kita terima itu dengan pola hidup kita, cara kita bertindak, sehingga akhirnya orang-orang yang melihat Bu Fani, Bu Fani yang mengaku bahwa Bu Fani adalah gandum anak-anak Allah, sungguh juga menyatakan, oh iya benar, Bu Fani adalah anak-anak Allah. Dengan sikap, dengan tindakan Bu Fani yang mencerminkan diri sebagai anak-anak yang akan mencapai keselamatan. Maka proses penantian pun dijalankan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Malah ini sebagai kesempatan untuk semakin banyak ikut serta menaburkan gandum, menaburkan benih yang baik kepada semakin banyak orang. Di sini dikatakan yang menaburkan benih adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Kita berkat baptisan diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya kita juga ikut sertakan dalam karya Allah, dalam proses penyelamatan dunia. Yang paling penting adalah bagaimana kita sadar dan kita bersyukur bahwa kita juga diikut sertakan dalam proses itu. Dan dikatakan, ladang itu adalah dunia. Ya, apakah segala sesuatu di dunia ini buruk? Tidak. Dunia bisa menjadi bekal buat kita untuk mencapai dunia atau tanah air surgawi kelak. Seperti itu. Maka bagaimana akhirnya kita juga berani menaburkan benih-benih yang baik, ikut serta dalam karya Kristus dalam menyelamatkan semakin banyak orang. Maka penantian ini pun harus dilakukan dengan atau diisi dengan rasa sukacita, kegembiraan, karena selain kita akan mencapai keselamatan bersama, kita juga boleh ikut serta dalam karya keselamatan itu menyebarkan benih baik kepada banyak orang. Seperti itu. Iya, amin Romo. Jadi kita harus tetap setia dan bertekun dalam melakukan kebaikan itu dengan penuh sukacita ya Romo. Kalau mengaku sebagai gandum gitu ya Romo ya. Ya. Nah,
berikutnya Romo, pasti ya Romo ya bahwa kita memastikan diri kita ini termasuk anak-anak kerajaan dan bukan anak-anak si jahat yang dijelaskan dalam bacaan Injil ini. Caranya adalah dengan tadi ya Romo baptis ya, tanda baptis, inisiasi bahwa kita sudah terpilih menjadi anak-anak terang itu sendiri. Nah Romo, yang terakhir nih pertanyaan saya, apakah yang dapat kita pelajari tentang kesudahan di dunia ini dan pengharapan akan keadilan ilahi dari perumpamaan tersebut? Ya, sekali lagi, keadilan Allah pasti berbeda dengan keadilan manusia. Ya. Artinya, keadilan Allah Maha Adil, tetapi jangan dilupakan sifat utama dari Allah yang juga adalah kasih. Sama seperti dalam perumpamaan yang lain, bapak yang murah hati atau anak bungsu yang hilang, anak yang hilang, walaupun anak itu bersikap kurang ngajar sekalipun kepada bapaknya, tetapi ingat, bapaknya tetap dengan tangan terbuka, bahkan berlari, merangkul anak itu, mengembalikan statusnya dengan memakaikan cincin, jubah yang terbaik, membuatkan pesta untuk anak itu. Artinya, Allah Maha Adil, tetapi jangan lupa Dia juga Maha Kasih, Maha Pengampun. Yang paling penting adalah keberanian kita mengalami metanoia, perubahan sikap, perubahan hidup. Dari awalnya, kalau contoh anak si bungsu itu kan maunya pesta-pesta, sampai akhirnya dia menyadari akan belas kasih Allah dan mau datang mohon ampun. Pun setelah anak itu belum memohon ampun pun Allah sudah, Bapak itu pun sudah mengembalikan statusnya. Kenapa? Karena anak itu sudah berjalan kembali. Maka bagaimana hati kita, diri kita, sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kembali, hati kita, pikiran kita kembali kepada Tuhan. Menyadari berkat rahmat kasih Allah dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita pun juga boleh mengalami keselamatan. Maka keadilan Tuhan adalah keadilan yang tarafnya pasti berbeda dengan manusia yang hanya sekedar membalas yang jahat dengan hukuman atau membalas hal yang baik dengan berkat, seperti itu saja. Iya Romo, indah sekali. Apakah Romo ada closing statement di pertemuan kita kali ini? Ya, kesimpulannya sangat jelas. Dalam hidup, kita pasti mengalami suka duka, keberhasilan, kegagalan. Tetapi yang paling utama adalah jangan sampai kita, ya artinya pada saat kita mengalami keberhasilan, kegagalan, yang paling utama adalah bagaimana relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah yang membuat kita akhirnya senantiasa sadar akan penyertaan Allah dalam hidup ini. Pada saat kita berhasil, pada saat kita jaya, kita tidak jatuh dalam kesombongan, dan pada saat kita jatuh dalam kegagalan, keterpurukan hidup, keberdosaan, kita tidak jatuh dalam keputusasaan juga. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita dicintai oleh Allah, bahwa kita berharga di matanya. Dengan begitu akhirnya kita pun semakin menyadari bahwa apa yang kita lakukan pada saat kita berhasil pasti ada juga peran serta Allah. Dan pada saat kita jatuh, kita boleh percaya bahwa Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Maka pada saat kita jatuh, pada saat kita mungkin banyak orang meninggalkan kita, orang yang dulu mungkin menyanjung-nyanjung, sekarang meninggalkan, mencemooh kita, ingat,
ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kembalilah kepada Allah. Pun dalam keberdosaan kita, kembalilah kepada Allah, ke dalam gerejanya yang kudus, dengan juga merayakan sakramen tobat, merayakan sakramen ekaristi, sehingga akhirnya kita dipulihkan kembali sebagai anaknya yang terkasih. Dan setelah itu kita berani pula akhirnya ikut serta dalam karya keselamatan Allah, menebarkan benih baik kepada semakin banyak orang, benih baik kepada dunia, sehingga akhirnya semakin banyak orang pun juga boleh mengalami dan menyadari kesaksian hidup kita, perubahan diri kita, dan akhirnya juga turut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita berkat baptisan sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya kita juga diikut sertakan dalam karya keselamatan ini. Maka yang paling pertama dan utama adalah bagaimana kita juga mengikuti pola hidup Kristus. Hidup Kristus yang senantiasa punya relasi yang baik dengan Allah. Dalam beberapa bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana Yesus pagi-pagi buta, dia pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri saja. Artinya, Yesus senantiasa berdoa kepada Allahnya dalam suka maupun dalam duka. Kita pun bisa melakukan hal itu. Kita pun juga sudah dimampukan untuk melakukan hal itu. Karena kita sudah diangkat pula menjadi anak-anaknya. Semoga dalam masa penantian ini, kita bukan hanya sekedar menunggu secara pasif, tetapi kita juga menjalankan masa penantian ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan dan kita juga diberikan kesempatan untuk ikut mengajak orang-orang sekitar kita untuk mencapai keselamatan bersama, dengan berkeberanian kita untuk menaburkan benih baik, ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan ini. Seperti itu, Ibu Fani. Iya, amin Romo. Terima kasih Romo untuk pesan-pesan indah yang kami dapatkan. Semoga kita semua dimampukan ya Romo ya, untuk selalu sadar bahwa penyertaan Allah itu beserta kita selalu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita kali ini, dan akan ditutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebaikan, kami bersyukur karena Kau puaskan dengan sakramen-sakramen-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk memelihara benih-benih kebaikan dalam diri kami, agar dapat menghasilkan buah bagi panenan-Mu yang abadi. Mampukanlah kami untuk menyadari berkat kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, dan mengajak kami pula untuk ikut serta dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia, bagi orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Sahabat terkasih, akhir kata Romo Yakin dan saya Lorencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam damai.